Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimarḍatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan kitab Matla'ul Badrain, masuk kepada fasal yang baru setelah yang sebelumnya kita sudah bahas tentang perkara-perkara yang batalkan wudu. Jadi hendaknya sudah jelas dalam ingatan kita dan dalam pemahaman kita, perkara yang batalkan wudu itu ada yang mengelompokkan jadi 4, ada yang mengelompokkan jadi 5. Kalau yang 4 itu berarti keluar sesuatu dari 2 jalan, kemudian hilang akal, kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian menyentuh kemaluan manusia. Nah, kalau yang 5, hilang akal dibedakan dengan tidur, itu saja. Nah, tidur disebut lagi. Tapi nah, jadi kalau yang 5 disebut kembali tidur. Nah, disebut kembali tidur. Sementara di sebagian kitab tidur itu ya termasuk dalam hilang akal. Nah, itu yang lalu. Nah, kita mazhab Syafi'i sudah jelas, hanya saja mazhab lain itu masih banyak perbedaan-perbedaan yang ada di situ. Nah, kalau di mazhab lain ada yang mengatakan keluar najis walaupun bukan dari 2 jalan maka itu membatalkan wudu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada orang mengeluarkan darah entah dari lukanya, entah dari hidungnya, entah dari telinganya, maka batal wudu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Kalau dalam mazhab yang lain masih banyak perbedaan. Tapi paling tidak kita fahami dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, tentang perkara yang membatalkan wudu. Nah, kalau untuk fikih 4 mazhab nantilah. 1 saja belum, tak usah dulu 4. Nah. Faslun fi mujibil ghusli. Fasal tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan wudu sudah kita bahas. Sekarang perkara yang mewajibkan mandi. Di antara bentuk taharah berikutnya adalah mandi. Mandi ini hukumnya ada banyak. Ada mandi yang hukumnya wajib. Itulah dengan salah satu yang akan kita bahas ini, perkara yang mewajibkannya. Ada mandi yang hukumnya sunnah. Kalau mandi sunnah ini banyak. Ada mandi yang hukumnya mubah saja. Ada mandi yang hukumnya makruh. Ada mandi yang hukumnya haram. Lengkap kalau mandi. Kalau mandi wajib ini yang nanti dibahas. Mandi sunnah contohnya mandi hari Id, mandi untuk sholat Jumat, mandi setelah memandikan jenazah, mandi karena baru sadar dari pingsan, mandi karena baru sehat dari gila, mandi karena baru masuk Islam. Kalau memang selama di masa kafirnya tidak terjadi perkara yang mewajibkan mandi, nah, itu sunnah mandi.
Kalau mandi yang hukumnya mubah itu mandi litabarrud au litanazzuf, untuk menyegarkan badan, mendinginkan badan atau membersihkan badan, itu mubah saja. Nah, panas sekali terasa siang hari, mandi supaya agak dingin, supaya agak segar, mubah saja. Ada mandi yang hukumnya makruh. Mandi hukum makruh itu bagaimana? Al-ghuslu bil inghimas lis-shaim, mandi dengan cara berendam bagi orang yang berpuasa, makruh hukumnya. Nah, kemudian ada mandi hukumnya haram. Mandi hukumnya haram adalah al-ghuslu bima'in maghsubin, yakni mandi dengan air curian. Nah, tapi ini haramnya itu sebenarnya bukan zat mandinya itu. Nah, tapi karena perbuatannya tadi, karena penggunaan perkara yang haram, air curiannya tadi. Nah, itu tentang mandi. Ini suatu pasal pada menyatakan sebab yang mewajibkan mandi. Namun yang pertama ini yang kita bahas, mandi wajib dulu. Apa saja yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi? Dan yang mewajibkan mandi itu salah satu daripada 6 perkara. Nah, yang mewajibkan mandi itu adalah salah satu daripada 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu padanya laki-laki dan perempuan. 3 dari yang 6 itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bersekutu. Kalau bahasa Arabnya yashtariku fihil mar'ah fihir rijal wan nisa, berkongsi padanya laki-laki dan perempuan. Maksudnya yang 6 ini bagi 2. 3 yang pertama itu dialami laki-laki, juga dialami perempuan. Nah, laki-laki ngalami, perempuan pun ngalami. Nah, apa yang 3 yang dialami laki-laki dan 3 juga yang dialami perempuan? Pertamanya yaitu jima'. Nah, jima' melakukan hubungan badan. Nah, artinya bahasanya banyak, ada jima', nanti disebut lagi dukhul, disebut lagi wati pakai huruf ta. Nah, ini berkali-kali dikatakan jangan langsung kecil hati yang namanya, kadang kan orang Jawa banyak ada wati-watinya di ujung. Ada Rahmawati, nanti ada siapalah gitu. Jadi kalau itu pakai ta, kalau pakai ta nggak masalah. Jadi wati yang artinya jima itu pakai huruf ta. Nah, pertamanya jima. Dan yaitu yang dimaksud jima itu apa? Berjumpa 2 khitan. Nah, berjumpa 2 khitan. Ini bahasa halus dan ini bahasa dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu bahasanya memang luar biasa. Pemilihan bahasanya kalau kita pakai nggak tabu. Kalau dengan mohon maaf bahasa bersetubuh, nah bahasa mungkin melakukan hubungan badan, itu ya walaupun di majelis orang paham, tapi bahasanya agak kurang pas. Lihat bahasa Rasulullah ketika mengkinayahkan. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu kata Rasulullah dalam satu hadis, idal taqal khitanani wajabal ghuslu. Apabila bertemu 2 khitan, maka wajiblah mandi. Menyebutnya enak, enggak berat lidah kita. Apabila bertemu 2 khitan, orang paham, bahasanya bisa diterima, enggak tabu. Tetap enak saja didengar. Sebagaimana seorang perempuan yang mengadukan keadaan suaminya yang kedua. Tadi ada seorang perempuan itu bercerai, sudah talak 3 sama suami yang pertama, lalu menikah lagi sama suami yang kedua. Ternyata suami yang kedua ini mohon maaf tidak bisa melakukan hubungan badan, inin, unnah. Nah, bahasa kita impotent. Nah, jadi saat itu dia pun teringatlah kepada suaminya yang pertama. Dulu suami pertama walaupun begini begitu segala macam, tetap mohon maaf bisa melakukan yang seperti itu. Namun yang kedua ini tak bisa, datang kepada Rasulullah, kemudian menceritakan. Bahasa Rasulullah lembut dan gampang betul untuk diucapkan. Perempuan ini bertanya, dalam keadaan seperti itu dengan suami kedua yang tidak bisa melakukan hubungan ini, bolehkah aku kembali kepada suamiku yang pertama ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, tidak bisa. Hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqu usailataki wa yadzuqa usailataki.
Nggak bisa sampai engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Bahasa bagus betul dari Rasulullah. Jadi pemilihan kata yang luar biasa. Jadi memang paling fasih, paling bagus bahasa itu adalah Rasulullah. Nah, jadi itu bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa kinayah. Nah, yang menunjukkan kepada jima'. Nah, jadi kalau ada orang melakukan jima', maka wajiblah baginya mandi. Apa yang dimaksud jima'? Yaitu berjumpa dua khitan, yakni dighaibkan oleh yang hidup lagi wadih akan hasyafah zakarnya atau kadarnya daripada yang terpotong hasyafahnya pada faraj, kubul atau dubur. Nah, kita ulangi. Yang dimaksud jima' adalah bertemu dua khitan, yakni dighaibkan. Mohon maaf, bahasa dighaibkan artinya dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Siapa yang memasukkan? Yang memasukkan adalah yang hidup. Jadi yang berhadas besar dengan jima' itu yang hidup. Nah, kalau seandainya yang mati, tak lagi ada hadas besar, tidak mukallaf lagi. Nah, oleh yang hidup lagi wadih artinya jelas. Laki atau perempuan, itu maksud wadih itu. Lawan dari wadih ini khunsa. Nah, kalau dia wadih, kalau dia jelas laki atau perempuan, maka nanti wajib mandi. Nanti kalau khunsa ada hukumnya. Nah, akan hasyafah zakarnya. Mohon maaf, hasyafah artinya kepala kemaluan laki-laki. Jadi seukuran itu saja masuk dan gaib dan hilang, tak kelihatan. Maka nanti wajib mandi. Tadi hidup jelas laki atau perempuan, yang dimasukkan seukuran hasyafah kepala kemaluan. Kalau setengah hasyafah belum wajib mandi. Harus sepenuh hasyafah itu masuk, barulah wajib mandi. Atau kadarnya daripada yang terpotong hasyafahnya, atau yang seukuran hasyafah bagi orang yang tidak punya hasyafah. Mohon maaf, ada orang diciptakan atau ada orang sudah terpotong hasyafahnya. Mohon maaf, kepala kemaluannya hilang, kepotong. Jadi bagaimana sementara ukuran jima' itu adalah ketika seseorang memasukkan seukuran hasyafah ke dalam faraj, ke dalam kemaluan, dan dia nggak punya hasyafah, berarti tiap hubungan nggak wajib mandi, bukan? Nah, jadi yang seperti ini ditakdirkan, dikadarkan seukuran hasyafah yang ada. Mohon maaf lah. Ya, supaya paham. Iya, tak apa-apa, Ustaz. Biasa hasyafah itu berapa? 3 cm, 4 cm. Nah, kita bilang saya 3 cm lah. Allah alam, tak usah habis pulang nih ngambil penggaris pula. Jadi, misal sajalah 3 cm begitu dah. Nah, misal 3 cm. Berarti ketika ada orang yang tidak punya hasyafah, dia masukkan seukuran 3 cm, berarti wajib mandi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu juga sama. Biasa yang seperti ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ada orang tidak punya siku, nggak punya mirfak. Habis sendi-sendi dalam bahasa Arab itu banyak. Kalau sendi di sini bahasa Arabnya qu'an. Sendi di sini mirfak. Sendi di sini mangkip. Mangkip itu bahu. Nah, jadi kalau ada orang nggak punya mirfak, dari pergelangan tangan langsung ke bahu. Wudu dari tangan sampai siku. Ini nggak ada pula sikunya, langsung ke bahu. Mana yang dibasuh? Apakah sampai bahunya berarti? Tidak. Dikadarkan. Berapa ukuran normal dari pergelangan tangan ke siku? Kita bilang 30 cm. Maka yang wajib dia basuh dari pergelangan sampai ke atasnya itu 30 cm saja. Nah, begitu juga dengan mata kaki. Nah, inilah maksudnya di hasyafah. Jadi supaya nggak bingung nanti. Nah, ketika ada orang misal aku nggak punya mata kaki, sampai mana aku basuh kaki? Ya diukur lah. Seberapa biasanya kadar ukuran mata kaki orang dari ujung jari sampai ke mata kaki? 15 cm berarti yang harus dibasuh. Nah, begitu. Nah, jadi di sini bagi yang tidak punya hasyafah maka diukur seukuran hasyafah yang normal. Nah, jangan pula yang terlalu bahasanya terlalu tinggi atau terlalu rendah ukurannya. Nah, jadi itu. Nah, pada faraj, memasukkannya kemana? Ke faraj. Faraj itu artinya kemaluan. Kubul atau dubur, baik kubul ataupun dubur. Mohon maaf,
melakukan hubungan di dubur itu tak baik, itu berdosa dan itu diharamkan. Yang lalu sudah kita bahas, arahnya saja yang boleh dari situ, namun tetap dari kubul juga tetap dilakukan hubungan tadi. Nah, namun kalau mohon maaf dari memang lubang dubur itulah dilakukan, itu tak boleh. Tapi secara hukum fikih toharohnya orangnya tetap wajib mandi. Secara fikih toharohnya orangnya wajib mandi. Nah, ini banyak lagi masih anak-anak lajang, anak kecil. Nggak apa-apa lah, biar cepat besar. Nah. Allah. Kemudian, nah, dan jadi orang yang dimasukkan padanya itu dan yang memasukkan, nah, berjunub dengan dimasukkan yang tersebut. Nah, jadi baik orang yang memasukkan fa'ilnya dan orang yang dimasukkan maf'ulnya, nah, bahasa itulah, baik fa'il ataupun maf'ul dua-duanya menjadi junub, nah, dengan sebab melakukan itu. Nah, Allah, jadi bisa difahami bahwasannya itu yang dimaksud dengan mau kubul atau dubur. Lihat bahasanya nggak ada dibatasi, nggak ada disebut laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan atau laki perempuan. Nah, tapi perempuan tak bisa lah. Nah, ataupun tak disebut juga yang hidup yang mati, juga tak disebut hewan atau manusia. Artinya kalau itu dilakukan kepada semua itu, maka itu hukumnya tetap orangnya dikatakan junub. Baik hubungannya halal atau haram, tetap hukumnya junub. Nah, itu. Nah, iya. Jadi berjunub dengan dimasukkan yang tersebut. Nah, demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera, binatang. Makanya tadi nggak disebut binatang. Nah, jadi demikian lagi jika dimasuk oleh umpama kera atau lainnya daripada barang yang tiada baginya hasyafah pada faraj anak Adam, atau memasuk oleh laki-laki akan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang terpotong pada faraj binatang. Nah, atau pada dubur, wajib mandi dari yang tersebut. Nah, maksudnya ini hukum saja. Seandainya ada binatang, dimasukkannya hasyafahnya, dimasukkannya kemaluannya. Kita bilang di sini contohnya kera, monyet. Dimasukkannya kepada faraj perempuan manusia, maka si perempuan tadi jadi junub. Monyet tak ada mukallaf, semuanya tak usah dimandikan monyetnya. Kalau perempuannya ini mukallaf. Jadi maka oleh sebab itu si perempuan ini hukumnya junub, wajib mandi. Atau kebalikannya, na'udzubillah, ada seorang laki-laki tak dapat perempuan, nikah tak punya biaya. Nah, akhirnya pelampiasan, ya, kalau ke orang juga kayaknya payah. Akhirnya ke binatang, kambing kah, segala macam kah itu dilakukan. Maka tetap juga si laki-laki tadi namanya berjunublah dia. Nah, jadi mau pokoknya asal itu terjadi, baik manusia sama manusia, baik manusia dengan hewan, baik sesama jenis laki dengan laki atau beda jenis laki perempuan. Nah, baik hubungannya halal atau haram. Misal ada laki perempuan berzina, na'udzubillah, ya, fikih jinayatnya, fikih hadnya kita tahu. Kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah cambuk 100 kali, asingkan selama setahun. Itu fikih hadnya, jinayatnya. Fikih toharohnya, dua-duanya wajib mandi, junub. Nah, tadi. Kalau fikih munakahahnya, kalau si perempuan mukrohah artinya diperkosa, maka wajib bagi si laki-laki bayar mahar misil. Tapi kalau si perempuannya ini mutawa'ah, apa maksudnya? Memang pasrah saja. Ya kayak orang-orang yang pacaran itulah, na'udzubillah. Maka tak ada kewajiban mahar misil bagi si laki-laki. Nah, jadi kalau ada perempuan diperkosa, memang mukrohah, menolak, tapi memang karena kalah tenaga, artinya kejadian. Nah, itu fikih munakahannya wajib ganti itu si laki-laki, bayar mahar misil. Habis itu ya kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau belum dicambuk.
Jadi itu bikin. Nah, jadi wanita ini memang harganya tergantung dirinya lah. Kalau dia kasih gratis ya udah tak wajib apa-apa kan. Nah, tapi kalau dia bertahan tapi akhirnya kalah, tetap wajib bayar mahar misil laki-laki tadi. Nah, begitu juga kalau terjadi hubungan laki dengan laki, na'udzubillah. Kalau laki dengan laki tentulah nggak bisa dari kubul dan kubul, pasti kubul dan dubur, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Kalau itu terjadi, fikih taharahnya baik si fa'il ataupun si maf'ul dua-duanya junub itu. Nah, dua-duanya junub, wajib mandi dua-duanya. Nah, kalau fikih jinayatnya, nah sebagian pendapat paling kuat diperlakukan sebagaimana orang yang berzina. Kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Tapi menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, karena itu perbuatan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, maka perlakuannya seperti yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Lut. Kalau ada orang melakukan hubungan badan, ini pendapat atau madhab Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Lut? Kampungnya diangkat, dibalikkan, dijatuhkan. Maka menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau ada orang melakukan itu, bawa ke tempat tinggi, tulak dari atas, jatuh. Belum mati, bawa lagi ke atas sampai mati gitu. Itulah menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebagaimana Allah lakukan kepada kaum Nabi Lut, begitulah yang diperlakukan kepada orang yang melakukan itu. Ada tadi, kalau begini diterang LGBT nggak akan ada itu kalau seandainya dibuat begini. Campak gitu orangnya. Naikkan ke atas Monas, tolak dari atas, dorong. Tapi itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena itu yang diperlakukan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i diperlakukan sebagaimana orang yang berzina. Nah, begitu juga kalau seandainya dilakukan kepada hewan. Bahasa kitab fikihnya ityanul bahaim, mendatangi hewan. Ini pernah dilakukan dalam beberapa kitab itu. Tentang pembahasan orang yang beramal tanpa ilmu. Ada seorang yang memang rajin ibadah tapi malas ngaji, yang ngaji sepotong-sepotong. Akhirnya dia pelihara keledai di belakang rumahnya. Nah, ditanya orang, punyanya bapak keledai, kenapa nggak pernah dipakai, untuk apa? Oh, ini takut aku berzina. Jadi kalau ada syahwatku naik, nafsuku tak terbendung, ke dialah kulampiaskan. Begitu bahasanya. Ini orang rajin ibadah, takut berzina, dikiranya tak dosa begitu. Setelah disampaikan menangis sejadi-jadinya, ternyata hukumnya juga diharamkan, ityanul bahaim tadi itu. Nah, seandainya dilakukanlah bahasanya itu kepada hewan, maka orang yang melakukannya, hukum toharahnya tetap dia itu dinamakan junub, wajib mandi. Bagaimana dengan fikihat atau jinayatnya? Fikihat atau jinayatnya orang ini pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i ditakzir. Ada 3 pendapat. Takzirnya. Ditakzir, takzir itu terserah hakim lah. Ada 2 pendapat di sini. Yang kedua diperlakukan sebagaimana orang yang zina. Nah, sebagaimana orang yang zina. Nah, jadi tadi. Tapi pendapat paling kuat ditakzir. Nah, terserah hakim lah, kebijakan hakim, cocoknya diapakan orang seperti itu. Nah, adapun hewannya tadi itu, adapun hewannya boleh, dan bagusnya itu memang disembelih supaya tidak jadi bahan ceritaan orang setiap kali melihat hewan tersebut. Boleh dimakan, nggak jadi haram. Perbuatan yang haram, hewan itu nggak haram kan? Nah, tapi karena itu korban pelecehan. Iya, korban apa bahasa gitu. Iya, sudah ternoda gitu. Orang jijik mungkin makannya. Nah, memang itu mungkin ada yang sebagian memakruhkan, tapi di dalam kitab Bajuri boleh disembelih dan silahkan dimakan, nggak ada masalah, nggak jadi haram. Iya. Nah, berikutnya, adapun yang mati, nah adapun yang sudah meninggal dunia, maka tiada dikembalikan mandinya dengan dimasukkan hasyafahnya atau dimasukkan hasyafah padanya. Nah, kalau ada mayit, apa pula mayit dihukumi junub segala macam? Ada rupanya orang yang berhubungan dengan mayit. Cerita di zaman Rasulullah itu ada. Cerita di zaman Rasulullah itu ada. Sayyidina Umar bin Khattab.
Satu waktu hendak bertemu dengan Rasulullah, ternyata masuk Sayyidina Umar bertemu dengan Rasulullah, bercucuran air matanya. Saya tanya Rasulullah, ya wahai Umar, kenapa kau datang tiba-tiba menangis di depan rumahmu ya Rasulullah? Ada seorang laki-laki menangis luar biasa. Melihatnya menangis, aku kasihan, aku pun ikut nangis. Tapi entah kenapa nengoknya saya sudah kasihan, menangis sesenggukan luar biasa. Akhirnya kata Rasulullah, suruh masuk. Begitu masuk ditanya, kenapa kau menangis? Aku melakukan dosa yang begitu besar ya Rasulullah. Apa dosanya? Malu aku ceritanya kepada Rasulullah. Iya ceritakan. Tak sanggup aku ceritakan. Sama Allah tak malu, sama aku malu kata Rasulullah. Akhirnya diceritakan. Rupanya diceritakan dia itu seorang yang kerjanya penggali kubur. Nah, ataupun orang yang sering dekat-dekat dengan kubur. Nah, jadi setiap kali ada orang baru menanam jenazah, dia akan perhatikan kain kafannya. Lihatlah, dulu ekonomi itu tak semakmur sekarang. Dilihat kain kafannya, tengok masih bagus, masih mulus, maka akan aku tandai tempat di mana dia dikebumikan. Maka malam ketika orang sudah tak ada, aku ke situ, ku gali, ku ambil kain kafannya untuk ku jadikan pakaian atau mau dijual lah begitu. Kain kafan. Ya Allah, ini orang dulu berarti nggak ada takutnya gitu. Kita lewat kuburan saya takut. Ini digali begitu, diambil kain kafan. Itulah kerjaku selama ini. Nah, belum itu saja sudah salah, tapi belum yang paling itu. Puncak kesalahan belum sampai di situ. Lalu satu waktu aku lihat ada jenazah dikebumikan. Kulihat kain kafannya masih bersih, masih cantik. Nah, inilah targetku berikut. Lalu malam harinya ku bongkar, ku gali kuburan itu, ku ambil kain kafannya. Ternyata di balik kain kafan itu ada jenazah perempuan yang cantik luar biasa. Jadi saat ku buka, naik syahwatku, naik nafsuku, ku lakukanlah hubungan dengan mayit itu. Dilakukan hubungan dengan mayit itu. Nah, itu ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah. Itulah dosaku ya Rasulullah. Maka ketika mendengar itu merah padam muka Rasulullah. Suruh begini orang. Marah betul Rasulullah. Ini sudah keterlaluan dosanya. Berzina dengan yang hidup itu sudah luar biasa. Ini dilakukan kepada jenazah yang sudah tak bisa apa-apa. Marah, diusir sama Rasulullah. Ini orang dilaknat, ini orang murka Allah wadanya. Ditambah menangis orang tadi. Bukan dapat solusi, dapat kekecewaan yang besar. Maka saat itu Allah perintahkan Jibril, malaikat Jibril alaihi salam menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril sampaikan salamku kepada Muhammad. Kemudian tanya kepadanya, ampunan itu milik siapa? Pertama begini, yang Tuhan itu siapa? Maka dijawab Nabi Muhammad, Allah. Lalu ampunan itu milik siapa? Ya milik Allah. Lalu kenapa kau tidak maafkan orang tadi, seolah dia tak punya lagi jalan untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan? Maka ketahuilah penyesalannya, nah, taubatnya yang benar-benar itu sudah membuatnya mendapatkan ampunanku, sudah bersih dia dari dosa. Maka ketika itu Rasulullah perintahkan kepada Umar bin Khattab untuk susul laki-laki tadi, sampaikan kabar gembira ini kepadanya. Nah, jadi banyak hikmah di sini. Nah, ternyata ada orang bahasanya yang sampai sebegitunya loh. Tapi memang luar biasa. Itu orang dulu berarti nggak ada takutnya. Mayat dulu. Bukan cuma dia digali saja, diambil malah, masya Allah, jima' dengan mayat. Nah, yang kedua adalah dosa. Itu kan dosa udah besar betul. Ternyata ampunan Allah masih lebih luas lagi dari itu. Maka jangan pernah putus asa. La tai'asu fi rahmatillah. Nah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan putus harap kepada ampunan rahmat Allah. Nah, dosa kita besar, tapi insya Allah lah, saya yakin sebesar-besarnya dosa belum ada yang sampai melakukan seperti dilakukan laki-laki tadi. Gimana? Lewat kuburan saya merinding saja kalau lagi begitu kan. Nah, jadi maka insya Allah ampunan terbuka lebar. Nah, seandainya itu terjadi, apakah wanita yang tadi menjadi korban, jenazah perempuan yang tadi jadi korban laki-laki itu wajib dimandikan ulang? Nah, maka di sini dikatakan maka tiada dikembalikan mandinya. Nah, nggak perlu bahasanya diulang mandinya,
Tapi yang hidup junub, yang hidup tetap wajib mandi. Nah, yang hidup tetap wajib mandi dengan itu tadi. Nah, dan adapun khunsa, sementara khunsa, adapun khunsa yang muskil. Khunsa muskil artinya khunsa yang memang nggak jelas, laki atau perempuan. Punya dua alat kelamin, dua-duanya berfungsi pula. Kadang buang air dari yang satu, kadang buang air dari yang satunya lagi. Dua-duanya berfungsi. Atau memang sama sekali nggak punya alat kemaluan. Alat kemaluan laki tidak ada, alat kemaluan perempuan tak ada, muskil. Dia sendiri bingung, kok ini laki perempuan, entahlah, aku tak tahu. Makanya disebut muskil. Banyak ulama menyatakan kenapa disebut muskil. Muskil itu artinya membingungkan. Jadi tadi bikin masalah. Nah, muskil itu membingungkan, bikin masalah. Jadi dia sendiri nggak tahu, nggak jelas dia laki atau perempuan. Cerita almarhum tuan guru kita Hafiz Yazid, beliau pernah jumpai orang yang seperti itu, daerah Padang. Nah, kami pernah ngaji, kata beliau, saya pernah jumpa daerah Pasaman atau mana, tak ingat. Beliau di mana dulu? Kalau tak salah sempat di Padang juga. Oh, di kampungnya bukan Padang, di Riau ya, di Riau. Nah, jadi di kampung beliau. Dumai, daerah Dumai. Jadi itu di situ kata beliau pernah jumpa orang yang seperti itu. Khunsa muskil, punya dua alat kemaluan, laki perempuan. Nah, fungsi pula dua-duanya. Nah, jadi kalau khunsa muskil, bagaimana hukumnya? Maka tiada wajib mandi atasnya, tidak wajib mandi atasnya dengan dimasukkan hasyafahnya, dan tiada pula dengan dimasukkan hasyafah pada kubulnya. Nah, jadi dia masukkan hasyafahnya, dimasukkan hasyafah pada kubulnya, itu tak wajib mandi. Dan wajib mandi atasnya jika dimasukkan pada duburnya. Barulah wajib mandi kalau dimasukkan pada duburnya, kalau dubur jelas. Nah, kecuali nanti kalau seandainya dua-dua ini terjadilah bahasanya, dua-dua ini sudah terjadi. Kalau dua-dua sudah terjadi ya jelaslah. Mau seandainya dia perempuan sudah dimasukkan ke kubulnya, seandainya dia laki-laki dia sudah masukkan kubulnya kepada ataupun kepada ke dalam faraj. Sama kayak wudu. Kalau seandainya khunsa ini disentuh laki tak batal, disentuh perempuan tak batal. Tapi kalau sudah disentuh dua-duanya, ya manapun sudah terjadi kan gitu. Nah, maka batal. Aku laki, ya sudah disentuh perempuan. Aku perempuan, sudah disentuh laki. Nah, maka ini tak bisa mengelak kemanapun. Nah, itulah khunsa muskil. Kalau terjadi dua-duanya, barulah sudah batal. Tapi kalau salah satunya saja, maka tidak batal. Nah, jadi ini penyebab mandi wajib yang pertama. Nah, yaitu melakukan jima atau hubungan badan tadi. Nah, jadi kalau sudah dilakukan ini namanya orangnya junub. Namanya orangnya junub. Nah, junub ini nanti ada 3 sebabnya. Junub ini ada 3. Pertama, jima, melakukan hubungan badan, walaupun tidak keluar ya, walaupun tidak inzal. Ini mohon maaf, jangan tersalah paham. Walaupun tidak inzal. Nah, walaupun pakai lapis. Kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, walau lapisnya tebal sekalipun. Nah, mohon maaf. Kadang sekarang kan ada orang kalau melakukan hubungan badan itu pakai lapis. Nah, biar tidak hamil kan gitu. Biar tidak hamil ini menjadi masalah lagi. Tanya, boleh nggak yang seperti itu? Sering ditanya orang, ya bahasa kita kondom ataupun alat kontrasepsi yang lain. Itu kalau melakukan hubungan dengan itu boleh atau tidak? Nah, hubungan pakai lapis supaya tidak lahir anak. Nah, ada sebagian golongan, sebagian kelompok. Kalau ya ini anak, saya nggak tahu apakah memang mewakili seluruh kelompoknya atau hanya individunya saja. Sebagian kawan-kawan dari jamaah tabligh itu berprinsip setiap yang keluar harus jadi, nggak boleh ada yang dibuang sia-sia. Gitu. Jadi setiap yang keluar harus jadi. Nah, jadi mereka paling pantang pakai begitu. Makanya biasanya orang begini anaknya banyak terus. Kawan-kawan dari jamaah tabligh baru lagi setahun sudah jadi lagi, baru lagi karena nggak boleh dibuang. Tempat membuang hanya satu di situ saja. Tapi apakah hukum memang seperti itu? Memang nggak boleh sama sekali. Jadi dalam Islam ada istilah azal. Azal itu apa? Mohon maaf kembalilah bahasanya. Azal itu artinya ketika melakukan hubungan badan, si laki-laki terasa sudah hendak keluar air maninya,
maka dia lepas, dia cabut dan dia buang di luar. Senggama terputus. Supaya tidak hamil. Loh kok nggak mau hamil? Dulu ini diterapkan kepada budak-budak perempuan. Perhatikan. Budak perempuan itu boleh diperlakukan sebagaimana istri. Budak perempuan boleh diperlakukan sebagaimana istri. Boleh dijima. Tapi konsekuensinya, ketika sudah dijima dan budak perempuan itu hamil, maka budak perempuan itu istilahnya namanya jadi ummul walad, yang hamil oleh tuannya. Kalau budak perempuan sudah jadi ummul walad, maka tak boleh dipindah tangankan, tak boleh dijual lagi, tak boleh diberikan kepada orang. Dan ketika tuannya meninggal dunia, otomatis merdeka. Nah, itu tadi. Nah, sahabat pergi perang, istri di rumah, kadang perang lama, kadang sampai 10 hari, 40 hari, sebulan, 2 bulan. Tadi sampai lama kadang. Nah, sementara hajat kan pasti ada. Nah, mereka terkadang perang itu dapat tawanan perempuan. Tawanan perempuan itu terkadang dijadikan budak. Nah, mereka merasa begini, seandainya aku melakukan hubungan badan dengan budak perempuan ini, lalu budak perempuan ini hamil, wah, aku rugi, kenapa nggak bisa lagi dijual? Kan begitu. Ya, kalau hamil nggak bisa lagi dijual nanti. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami melakukan azal tadi, melakukan hubungan tapi mengelakkan kehamilan, kan? Setelah sudah terasa dibuang di luar, sperma atau mani tadi. Maka Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak menghalangi. Ya, terserah saja kata Rasulullah kalau mau begitu. Nah, ini dalil bolehnya melakukan hubungan tapi mengelakkan kehamilan tadi. Nah, jadi itu. Jadi kalau seandainya ada suami istri yang melakukan hubungan, kemudian diterapkan yang seperti tadi, tapi mungkin caranya dengan pakai lapis lah begitu, nah, maka tetap wajib mandi. Nah, jangan dirasa karena pakai lapis nggak wajib mandi, tetap wajib mandi. Bahkan wa illam yunzil, walaupun dia tidak inzal, maka inzal itu artinya keluar mani. Walaupun tidak keluar mani, dengan semata-mata bimujarradid dukhul, dengan semata-mata masuk, maka wajiblah kedua-duanya mandi. Nah, kemudian dan keduanya, ini perkara yang mewajibkan mandi yang kedua. Dan keduanya keluar mani. Nah, ini juga keadaan junub yang kedua, yaitu keluar mani. Orang yang keluar mani maka disebut junub. Orang keluar mani disebut junub. Keluar mani daripada seseorang, Awal keluarnya. Nah, apa maksud awal keluar? Artinya keluar yang pertama kali. Kalau sudah keluar kedua kali tak wajib mandi. Nah, jangan salah paham lagi. Loh, kadang keluar sampai 2 kali, berarti yang kedua nggak wajib mandi. Bukan, maksudnya begini. Ini ya, saya nggak tahu. Tertulis di kitab begitu, tapi apa memang mungkin dilakukan orang? Tapi sepertinya tidak. Mani sudah keluar. Mani yang keluar tadi diambilnya, dimasukkannya lagi ke dalam zakarnya. Lalu itu lagi yang keluar. Nah, kalau itu nggak wajib mandi.